Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa nafa'ana bihi. Qultu fahalakulu innal ilma waladal iradata wal iradata walatul qudrata wal qudrata walatul harakata wa inna kullam ta'akhudun hadatan lam taqabbil. Jikalau engkau berfahakul, apakah engkau berkata bahwasanya ilmu melahirkan akan sifat kehendak di dalam hati, dan sifat kehendak itu melahirkan akan kekuasaan, dan kekuasaan melahirkan akan barat, dan tiap-tiap sesuatu yang terbudi itu adalah baharu timbul dari yang terdahulu. Fa'in kadzalik, lamun engkau mengata yang demikian, faqad hakamta bihudusi syai'in la min qudratillahi ta'ala, berarti sesuatu ini terjadinya bukan dengan kudrat Allah Tuhan. Lamun dikatakan kayak itu, wa in amrita dzalik, jika engkau anggan mengata yang demikian, fama makna taratu bil ba'di min hadza ala ba'di, apakah maksud daripada susunan antara ilmu iradat qudrat dan harakah tadi? Fa'lam anna qaula bi anna ba'dal hadatha an ba'din itu jahlun mahdud. Lamun dikatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iradat, iradat melahirkan kudrat, kudrat melahirkan gerak, itu jahil semata-mata, dan itu menafikan kudratnya Allah. Lalu sawa'un ubirakan bitawallud atau bighairihi, sama ada kata-katanya meranakakan atau lain daripada kata-kata itu. Bar hawalatu jami'i dzalik al-makna alladhi yu'ammaru anhu bil qudrah al-azaliyah, tetapi perpindahan seluruh kata-kata itu atas arti yang diibaratkan dari arti itu dengan kudrat Tuhan. Paham? Artinya ilmu yang ada di kaya kita itu timbul dari kudrat Tuhan. Iradat langkah kita sama, kudrat langkah kita sama, gerak langkah kita sama. Oleh sebab itu usaha ikhtiar itu adalah perbuatan Allah. Orang yang sudah mendapat makom pana pada tauhidul af'al, ciri-cirinya hanya seperti. Napa cirinya? Yaitu Allah yang taridha ala ayyi syai'in kana, bahwa tidak ada mengiktiraf napa aja yang terjadi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah sampai ke makom tauhidul af'al. Kada ada lagi ma'iktiraf. Sebab apabila ma'iktiraf, tak iktiraf siapa? Tak iktiraf siapa? Tak iktiraf yang memperbuat, yaitu Allah. Nah, oleh sebab itu orang wali-wali, orang dipelihara Tuhan, dipelihara daripada kesalahan. Pahamlah, di antara kesalahan ma'iktiraf. Jadi wali-wali itu ada di hatinya ma'iktiraf. Lantaran ada ma'iktiraf di hatinya, lalu inya itu gembira terus. Ada orang awam ini pusangnya terusan sebab namaran ma'iktiraf itu gawiannya siang malam.
disugihakan masih kada nyaman jua lagi. Sugih ka sudah ya kada nyaman jua, apalagi susah. Sehat ka sudah badan kada nyaman jua, apalagi garing. Bapak ngangkat ka sudah ya kada nyaman jua, pusing jua, apalagi dicabut orang pangkat. Berjualan ke kayu cuma kada larang banan, daur jua apalagi hilang lalu. Ini ngaran orang awam, matinya yang dibicarakan ini orang-orang yang sudah sampai kada ladat tauhid apa dirinya mesem terus napa aja yang terjadi senyum sebenarnya. Lihat Rasulullah bil bisri mut tasimi, artinya Rasulullah itu senyum menjadi akhlaknya yang terusan. Mut tasimi itu isim fa'il, apabila isim fa'il itu terus-terusan. Bil bisri mut tasimi di dalam Habib Abdurrahman Al-As ada tadi wa may yu'min billah la khawfun alaih. Kalau orang itu bujur-bujur imannya lawan Allah kada ada lagi takut. Paling takut karena adalah sakit hati. Nang orang tadi sakit hati itu kalau ada musiah kan ada takutan lagi di hatinya itu. Lalu kalau tenang ada Rasulullah lamanya makanan kalah punya makanan kasih kada hendak makan kada dimakan sendiri. Kalau langsung memadakan ini kehambaran kada ada sekali. Ini kemanisan kada ada. Ini kepahitan kada ada. Ini kepedasan kada ada. Semenjak Sayyidina Anas menjadi hadam bakawal Rasulullah, kada pernah Rasulullah mengiktirat ngapa aja nantar jadi. Maka Rasulullah jadi ikutan. Jadi Tuhan menyuruh kita beriman, Tuhan menyuruh kita menuntut ma'rifat supaya kita jangan lagi ada sakit hati, supaya jangan ditempurung lagi hendaknya jangan. Hendaknya kita semuanya masuk di isinya, di minyaknya, namun pada awal di minyak barang di niur, tapi kalau masih di niur ada juga kosongnya jaga. Artinya sebulan-bulan ada juga 3 hari minta umur. Baik laki-laki maupun bini-bini. Amun orang-orang awam ini yang sabar malam itu ada jasanya di hatinya. Sabar orang-orang awam artinya balikan sampai ke martabat tauhid. Nah di sini duduknya qasidah. Ada wali-wali itu mengarang qasidah. Wa kullu fi'lin jamil. Semuanya antara perbuatan tiap itu elok. Ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi tujuannya kita disuruh hidup di dunia ini pertama mengenal Allah, yang kedua beribadat lawan Allah. Dua ini aja tujuan hidup. Dalilnya kita disuruh menyembah, disuruh menuntut ilmu ma'rifat di dalam dunia. Dalilnya dalam Al-Quran pertama fa'lam annahu la ilaha illallah, sebutin dalilnya. Yang kedua Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna
yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah haqqu bi kulli syai'in ilma. Dua ayat ini termasuk dalil tugas kita mengaji ilmu ma'rifat. Hikmahnya ilmu ma'rifat supaya jangan sakit hati lagi. Wa basyiril mu'minin lahumul busyra wa basyir ibad uiddat lil muttaqin alladzina yu'minun. Dalilnya maka mau ditakuni siapa aja ditakuni ikamnya hendak sakit hati kah hendak senang lah jawabannya berapa lama hendak senang mengaji ilmu ma'rifat. Nang kedua wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dua mungkin ini aja tugas kita selama di dunia, mulai tugas itu dilaksanakan sampai umur balik dan akal kita waras yang disebut mukallaf. Lamun kita kada mukallaf ada disuruh juga dua macam itu, orangnya balik atau balik juga orangnya gilaan kada disuruh. Cuma kita ini kebanyakannya terpengaruh dengan fakta ilmu yang lain dari itu. Kita banyak kaji yang bukan ma'rifat dan banyak kaji yang bukan urusan ibadah. Lalu dunia ini camuh. Ya seluruh dunia ini melaksanakan dua ini ada camuh. Kalau ada yang merawatkan kursi lain dari ma'rifat sudah, lain dari ibadah sudah kursi merawatkan lalu camuh lalu apabila kursi merawatkan bulan dan bukan merawatkan sudah hanya ada lagi lalu camuh karena melanggar Al-Quran dilanggarnya. Ya kanya berataan menuntut ma'rifat, berataan ibadat, dunianya aman. Yang sudah pada kawasan dunia aman kayak itu minimal artinya paling kurang rumah tangga kita aja sudah. Itu sudah minimal. Supaya kita, bini kita, anak kita menjadi orang-orang mengenal Allah, menjadi orang-orang ibadat. Ingat situ aja sudah. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja sudah. Apang kita hendak mengurus urusan di sebuah rumah, dia orang mengurus rumah tangga seorang aja sudah. Ini siapa seorang, ini siapa bini seorang, ini siapa anak seorang. Urusilah seorang, bini seorang, anak seorang kita. Jangan lagi mengurusi urusan lain. Saya kira ini kita ini mau bersedekah, anak kita mau bersedekah, malam pukul 4, pukul 3 bangunan, maulid, baca dalail, Quran, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang sunat wudu, ya kan? Ratib hadat, ratib Umar Atras, burda, wirdul latif dibaca, istighfar Hasan Basri dibaca. Banyak untung subuh sembahyang, maulid biasa aja, hanya hendak tadabbur. Ada yang berbasuh pas makan malam, ada yang bersesapu di dapur, ada yang melap lantai, ada yang membaca kapas. Wiridan tadi dibaca wabul ashar, waktu sahur sudah dibaca habis wirid. Nah, waktu ulang ringan, seorang bangun, mudah-mudahan
kita barataan terutama ahli jiran belum bisa kumpul, mudah-mudahan diberi Tuhan pertolongan tawa melaksanakan mengaji ilmu ma'rifah dan tawa ulang artinya bahasa dakwah amal jariah dan ulang bangun tengah malam beribadah baik laki-laki maupun bini-bininya. Bahagia banget lamun kita ke bangun malam beribadah, bini kita pulang bangun malam beribadah, anak kita bangun malam beribadah, bahagia banget. Amunnya mati tak rasa puas saja, tak mati bini asa puas saja. Kenapa? Karena bini ini kita sempat menemui bahwa bini ini pemurah, pada tamarah dan ulang ibadat, pamurah dan ada tamarah serta ibadat mati nang bini kita asalnya asa puas saja kita melapas rohnya itu, artinya melapas jasad itu. Lamun sudah bini kita itu aktif beribadat tengah malam pengoleh mati rasa terpikir juga artinya kasihan minim sampai ke mati rugi. Bangunan itu sudah tengah malam, kalau pukul 3 pas setengah 4 sudah kita bawirit sudah. Dan lawan bawiritnya jangan sayang, ada amal jariah, ya kan? Sebab kita ini jalan ada alunan kada matian ya Allah 3 ikan kalau kada mati. Pertama orang-orang bersedekah jadi kada matian, tetap aja seperti hidup. Yang kedua orang alim yang melajari orang, iya kan? Yang ketiga orang yang bisi anak nang soleh itu kasih matian. Kita nomor 3 itu dalam umur ini hidup aja amal solehnya tadi kan terus-terusan jalan. Macam apa lawan anak kada bisi, ilmu kada bisi, duit yang digunakan amal jariah duit. Apa menuntut ilmu kada ada. Ya kan? Balana kada bisa nyelaki-laki. Laki-laki balana iya sudah. Daun terus kabar. Jadi apalagi pada duitnya lagi, artinya kita ini bercari, berdagang, berusaha, berumah, ya kan hasilnya aman, jariah, ya katawa 3-nya kan. Pertama kita ini berdagang, duitnya amal jariah, yang kedua ilmu ada dilajarkan, yang ketiga anak ada juga bisi yang soleh, ya katawa 3-nya lalu kan ya katawa. Artinya berusaha menyadap yang 3 itu afala aqulu abdan syakura, syukur jalan Tuhan lagi. Jadi yang penting kita ambil tadi mengenai imannya orang munafik adalah hanya di lidah. La ilaha illallah di lidah, tapi hatinya kadang mempercayai. Itu sama dengan sabut buah kelapa. Adapun orang beriman tapi awam, ini muntungnya la ilaha illallah, hatinya meyakinakan ma'bud bihaq adalah Allah, tapi hobinya maksiat, menggawi dosa satu bulanan. Ini ngarannya orang imannya enggan tampung. Nah, ada orang yang muqarrabin, imannya itu mendapat nur dari Allah Ta'ala. Paham kan? Nur dari Allah Ta'ala. Jadi orang ini kada hobi mengerjakan maksiat, cuma
masih ada juga lagi bisa sakit hati, sebab niur itu ada mempunyai ampas juga lagi, bisa sakit hati juga, bisa merongseng juga. Merongseng bahasa sini, bahasa urusannya menyenyari. Nah iya kita ada orang nama Siddiqiyyin, ini orang yang fana pada af'al. Nah ini kadada lagi duka citanya, ciri-cirinya kadada lagi ma'iktiraf apa aja yang terjadi, sama ada di dirinya, sama ada di luar. Da'il iktiraf kamal amru laka wala fi harakatil falak. Itu di dalam qasidah orang itu. Da'il iktiraf, buang sejauh-jauhnya ma'iktiraf apa yang terjadi. Kamal amru laka, bukan urusan ini nyawa ampunnya. Wala fi harakatil falak, ma'atur falak itu pun bukan nyawa juga. Ma'atur peredaran matahari dan bulan itu bukan nyawa. Jadi orang-orang sudah panah fi af'alillah berkata, man syahidal khalq la fi'la lahu faqad faz. Barang siapa memusyahadahkan bahwa makhluk ini berataan pada bisi perbuatan hanya Allah saja yang berbuat, maka itulah orang yang beruntung. Beruntung. Takuni je berataan ada orang rugi. Nah jadi kembalilah kita kepada derajat kita dari darah. Kita ini derajat awal, sabbi kita masih jadi itu aja lagi. Kita ma'alif dan lagi jangan lagi maksiat kita ini, jangan lagi sudah. Sedang mana kita bertobat sudah sedang malam kita. Siang ada jangan untuk buring ada, jadi dari tangan untuk buring yang siang ada aja. Artinya cukup aja buring insyaallah cukup aja. Bangunan aja malam sudah. Apalagi bangun malam ini da'bus sholihin qablakum. Ini menjadi tradisi orang-orang soleh-soleh yang bahari-bahari tengah malam. Dan tengah malam ibadat ini ulang, artinya menghilangkan penyakit di awal. Banyak sehat, banyak sigar daripada sakitnya. Nyembara sembahyang apa-apa, menyembara bahan aja, napa ada darah pada normal jalannya, pas penggaringan. Dan hampirakan kepada rahmat Tuhan. Pulang dan pulang menambahi berkatnya umur. Kejuaan sudah kita dalam tengah malam itu yang guringan kejuaan sudah. Kejuaan sudah bangunan jam jalan lagi setengah 3 ke pukul 3 ke pukul 4 kah. Pokoknya apabila ada yang kita bangun minta garak. Minta garak kalau kita bangun garakan aku kenal. Wiridnya sudah Quran ada. Ya kan? Istighfar Hasan Basri ada, dalail, ada burdah, ada Yudul Latif, ada Ratib Atas, Ratib Haddad, ada. Iya kan? Sudah. Quran itu sebutin dulu kan membaca itu berapa jam membaca situ pada mayu-mayunya. Sembahyang taubat tahu aja kalau sudah. Sembahyang sunat wudu tahu aja, sembahyang hajat ada aja, maka kita ini banyak hajat yang Tuhan. Ada sembahyang hajatnya sudah ayat kursi, kalau amanah Rasul doanya ada,
ada ringkat Yasin dah, buku Yasin dah. Sudah ada jadi siapkan lagi penggawanya aja lagi waktunya tanah malah nang urang kagulingan kita bangunan Wassalamualaikum warahmatullahi niam tadkhulul jannah bisalam. Jadi maksudnya itu tadi ilmu yang dikaya kita adalah terbit daripada zat yang bersifat kudrat yaitu Allah. Demikian juga iradat yang kaya kita, demikian juga kudrat yang kaya kita, demikian juga harakah garapan dalam kita. Jadi usaha dan ikhtiar kita itu adalah af'al bagi Allah Ta'ala juga. Nangkai itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nang dijaga jangan melapas usaha ikhtiar. Lamun usaha ikhtiar dilapas sembahyang ada lagi, mencari ada lagi, ya kan? Makan gampang aja, dimakan enggak, makan terus saja. Jadi yang mengatas hendak melapas usaha berapa lalu, lapas saja makan jangan, minum jangan, bagara jangan, berdiam jangan, mengapa berasa, bagara berdiam jangan, mengapa. Iya, orang Jabariyah kita Jabariyah. Tujuannya Jabariyah kita orang. Pertama berketangguhan, yang kedua berketambahan, yang ketiga berjagawan. Itu aja. Kada ada lain daripada tiga macam buru-buru salapan yang tiga itu aja. Nah gunanya yang tiga itu dunia, berjagawan dunia, membajagawan sama lawan ayam, ya sama ayam apa? Nah ya jaga. Sama lawan ayam jalan manusia lagi. Wa huwa al-aslu alladhi ya kan lam yaqifka fatul khalqi alaihi illa rasul fil ilmi. Nah samunyaannya itu tadi terbit dari kudrat Allah yang tidak yakif, artinya yang lam, yang tidak mengetahui akan yang demikian itu tadi, nang bahwasanya ilmu kita, iradat kita, kudrat kita, gerak kita dari Allah Ta'ala, nang tahun ini hanya orang-orang nang rasikhun fil ilmi, orang dibalik ilmu nang benar. Itu aja maknanya sih. Adapun kafatul khalqi orang awam kada sampai pikirannya ke sana, kasihan ya. Itu tadi pikirannya itu anak kita ini belum bisi sebab belum kawin. Ya kalau nak belum menuntut ilmu ini pinanya orang aja, naik kelas orang pindah kelas menaikkan bunga. Nah, apalagi semacam aja udah hendak pada semacam jangan apik. Itu aja semacam jalan lagi. Ya kakawa juga jadi orang sugih nang maulah sekolah, maulah langgar, maulah jalanan, maulah sumur umum, bersedekah jariah ya, maulah limbah wali-wali ya kakawa. Limbah itu pulang ada ilmu dilanjarakan pulang gratis pulang mengajarkan ikhlas artinya.
ada anak pulang yang kawayo di bawah sana, kawayo duduk di higa sudah larang umpat balalikan larang dulu kalau hendak mereka ya tak kawal komplek sudah sedekatin dia ilmu bila tahu walaupun salah ya pada Al-Quran ngambil itu bibi pulang banyak buku setengah 4 dibuka kan kamarnya nah ya lalu bukan sudah buka pulang semuanya kamar bini nah sudah lalu bukan juga coba lihat yang laki supan yang laki kuih itu mandi balang coba ulang ini buka kamar seksinya pulang minan itu lawan bapak anak nah pada padanya sembahyang ya Allah itu ngaran rumah tangga bahagia bahagia lamun bisi anak dua anak si picak si kolompo nah lamun bisi anak dua anak aja si picak si kolompo coba lamun bisi anak 10 jadi ulama 10 nya untung ada ini bertambah banyak hitungan itu Rasulullah bupatinya yang menyebarkan misi anak buah gembira berasanya lamun bupati bisa anak buah sakampung Karaton aja Bupati Karaton sebenarnya Bupati Martapura masa Martapuraan umum kada nah itu contoh aja Rasulullah umum apabila umatnya apa umatnya ini bertambah banyak tapi orang kafir apabila orang Islam bertambah banyak ingat bagawi kepala Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa innahum waqafu ala kunhi ma'nahu. Maka orang-orang yang diberi ilmu yang benar maksudnya arif warasul itu wal arifun orang yang arif billah itu mereka itu waqafu artinya ittalaku mereka itu melihat alam kunhi maknahu atas hakikat dari isi daripada yang terjadi ini pahamlah kalau kata-kata lain orang arif billah mengetahui rahasia yang terjadi ini. Nah, rahasianya yaitu fi'lullah itu rahasianya. Itu rahasianya. Ada kedua lafatu waqafu ala mujarradi lafzihi ma'anawi tasbihin bi qudratina. Orang awam ini lantaran tadi akalnya juga pada sampai lalu mengumpamakan kudrat Tuhan dengan kudrat inya Tuhan isi kudrat isi kudrat juga nah lalu marahnya tadi warannya itu orang awam wahwa ba'idun anil haq itu jauh daripada yang benar wa bayaya dzalika yaqul walakin ba'dul ma'murat muratabun 'alal ba'di bil hudus tarattabal masruf 'ala syarti fala tasduru min al-qudrah wal azaliyah iradatun illa ba'da ilmin tetapi jadi susunannya susunannya adalah artinya pertama timbulnya kudrat yang azaliyah itu adalah menimbulkan kudrat azaliyah itu akan iradat
dan timbul dengan dua ini sesudah ilmu. Pahamlah? Sesudah ilmu. Jadi Tuhan itu bersifat ilmu dan Tuhan bersifat qudrat iradah. Lalu Tuhan itu berulah. Nah, ulahannya ini membuktikan bahwanya itu bisi kekuasaan dan bisi kehendak, dan ini itu memang orang tahu. Lamun ulang ada tahu, kalau boleh tahu dua misalnya, tapi ada kawan kada kau boleh. Kawan dua tapi indah. Ujian bahasa usulnya pada hakun maulah jadi apabila bandanya jadi jelas di situ bahwa ada sifat ilmu, qudrat dan iradah sudah. Pahamlah? Artinya ada di situ nyata ilmunya, nyata qudratnya, nyata iradahnya. Bandanya yang terjadi ini af'al. Di dalam af'al ini nampak dimusyahadakan ilmu, qudrat, iradah. Jadi af'al di luar, rahasianya ilmu, qudrat, iradah. Lalu hilang itu i'tiraf tadi. Maka itu jelas saja kalau. Lalu andai kata orang itulah mati, kalau dipadahkan dahulu. Kalau orang dulu mati, kalau dipadahkan berpuasa, kalau dipadahkan berkehendak, kalau dipadahkan berulah. Nah, oleh sebab itu susunannya tauhid sifat, la ilaha illallah maknanya la hayya illallah atau la hayyun illallah. Nih tenang dulu kan. Lamun susunannya qudrat dulu, iradah, ilmu, hanya ayat gugur amalannya memakainya tak la ilaha illallah la hayya illallah situ. Apabila yang hidup itu Tuhan, lalu dapat pemahaman lainnya, samunya ini gawian siapa? Gawian yang hidup tadi. Tapi berataan lalu mati dulu, Tuhan bagaimana hidup? Jangan nang ini berataan mati, sudah nang hidup, ia nang memulis. Sesengot semalam nang aku berkuliah 2 kali menembak dia. Ya. Tadi ada tembakan 2 kali. Ya, taknya tujuannya ilmu ma'rifat ini tujuannya 2 ya. Anda nangkakannya, iya nangkakan ibadahnya, nangkakan kiwas, iya tadi bata tangguhan, bata tambahan, baca jawab, itu aja. Ma'rifat ini juga tapi menggunakan kata kiwas. Pahamlah? Tauhidnya kalau lain itu juga sama. Cuma bisa kata kiwa, bisa kata kanan. Ada kitanya ashabul yamin menekak kanan, kada ada kata kiwa sana. Nah, wala ilma illa ba'da hayat wala hayat illa ba'da mahallil hayat. Ya jatah mahallil hayat ya jatah. Wa kama la yajuz ayyuqal al-hayat yahsulu minal jismi alladhi wasatul hayat fakadzalika fi sayyid darajatit tartib walakin ba'du surut rubbama barat al-ammah wa ba'duha lam yadhhar illa lil-khawasi al-mutashasin binuril haq wa illa fala yataqaddamu mutaqaddimun wa la yata'akhkharu muta'akhir illa bil-haq wal-luzum wa kadzalika jami'u af'alillahi ta'ala walau dzalika lakana taqdim wa ta'khir abasa billahi ila al-majanan ta'ala Allah an qalil jahilin wa kabira. Tuhan itu mengatur maulah sesuatu ini bagi dia itu memang sudah sunnahnya Tuhan. Kalau kita memaham bahwa Allah itu maulah sesuatu ini kada sanggup sekaligus saja.
Sekaligus tuan maulah kawa. Cuma sunnah sidin maulah sesuatu bersun. Tadahulu abah hanya anak. Tadahulu hanya abah itu memang sudah sunnatullah. Itu ditulang beratur bumi dulu hanya langit. Apa Tuhan ada kuasa membayarkan baulah kuasa, tapi sirin mengatur bertaraf tujuh orang ini bertahap. Daripada hendak belain bertahap. Bumi dulu hanya langit, ya kan? Sumastawa ilas sama bagi dulu langit. Wa ila hadza asara qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menjadikan jin dan manusia hikmahnya mereka itu berataan beribadat kepada kami. Nah ini hikmahnya. Maka apabila orang dapat hikmah, maka ujar Tuhan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Siapa dapat hikmah, orang itu dapat khairan kasiran. Napa arti khairan kasiran? Yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang-orang husnul khatimah itu orang-orang dapat hikmah. Hikmahnya terjadi di manusia lain jin apa tadi? Yaitu beribadah. Artinya apabila orang itu kada putus ibadat, apabila orang kada putus ibadat, orang itu ngaran husnul khatimah. Orang beribadat kada putus sampai mati kada putus ibadatnya, orang husnul khatimah. Lamun merahakan lisannya putus ibadat lalu mati, nah itu nang babalikannya. Ya ada doa seorang wali, wa amidni ala syahadatin wa ibadatin. Itu ulun minta matiakan mati bersahadat dan di dalam ibadat. Ada doa wali itu. Artinya minta mati di dalam bersahadat dan di dalam ibadat. Lamun rahatkan maksiat matinya rugian. Jadi orang husnul khatimah itu mati di dalam ibadah. Usahanya kita itu supaya mati beribadah, artinya ibadah itu bersambung terus. Nah, faida parota tamasab tuntung ini pula, tuntung ini pula, tuntung ini pula, sampai mati. Jadi matinya di dalam ibadah. Kadang merahakan putus ibadat matinya. Wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa lahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami menciptakan langit bumi dan antara keduanya itu sia-sia. Tetapi kami menciptakan itu ada artinya. Paham tak? Ada artinya, ada rahasianya. Rahasianya itu apa tadi? Seluruh alam semesta ini mengaku bahwa inya bersifat baik. Apabila makhluk ini berucap kami semua gaib, artinya nang kuat kuasa siapa? Tuhan. Apabila saya yakin semuanya gaib, Allah yang kuat kuasa, kami nanti pada tawawa. Mesti kepadanya
nang puasa gitu. Jadi umpama kita kada pokok ujar pokok ulun da ikhlas. Lamun kita mau ujar ilasan ulun da ikhlas. Jadi banyak kepala ilah kenapa dipandang tawakkalnya mana kepada Allah bukan kepada ilasan, bukan kepada tokoh. Paham? Ada kalau bilang doa suratul Waqiah, ya Allah, ulun minta lawan sampeyan ya bahasa kitanya. Apabila ada yang memberi dan ulun pandangan ulun, ya memberi. Apabila ada yang kada memberi ulun, pandangan ulun, dia kada memberi. Sebab di belakang memberi itu dia di belakang kalau memberi pun dia itu adalah di dalam doa ijabah akhir. Coba kitab mana? Kitab Yasin. Doa ijabah akhir. Nah, doa ijabah akhir Waqiah. Nah, namanya wa nastaghfiru bihamdi man a'tana. Jangan sampai ulun itu bekerja dengan memuji manusia nang memberi ulun wa natali dan ulun kena bala bidammi mana anak menyumpahi orang kada memberi nang memberi dipuji nang kada memberi disumpahi. Jangan sampai ulun kayak itu. Kenapa? Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul aqwa wal man'i. Karena di belakang yang memberi itu pian, di belakang yang kada memberi itu ya pian dua. Nah, kita apabila ada memberi itu Tuhan akan memberi. Tak ada dibayar Tuhan dia itu akan memberi. Jadi kan tidak urusan lawan makhluk ini adalah urusan. Kadang ada sekali jadi berarti orang arif billah hatinya itu kadang ada berdosa lawan makhluk, kadang ada berhubung lawan makhluk. Mun kadang ada hubungan tentang di mana berdosa. Ini hubungan lawan Allah. Nang memberi Allah, nang kadang memberi apa? Nah iya jadi kan baca wirda lamani alima apa ta'ala iya limana tak al-mani Allah juga al-mu'tifa Allah juga nang lain ini mati berada Darab malai min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya kalau mutu qabra'an tamutu fa illam taf'alu walan taf'alu walan itu bawa. Nah cukup aja kan sudah ilmunya yang bilang di isasah. Cuma ada hobi maksiat yang ini yang mahalala. Ya karena kita sudah bertobat aja dari maksiat sudah. Ya ke api kita ampihi sudah. Ya ke malam bangunan sudah. Coba rasakan. Karasaan. Nang asalkan turun lah. Paniur dulu aja langsung ke minyak kan paniur dulu. Tapi lama ingin paniur aja sebulan-bulan kita bisa jual. Tapi nana marong-marong bahasa orang sini marong-marong apa bahasa lu semua menyanyar. Marong-marong bisa jual ini masih ini wajahnya ya kan sampai ke minyak. Senyum terus-terusan sudah mati kalau kita senyum nyaman pada
nang melihat aja kan apabila dia ulang mati mesam nang pamandian ini senang kalau lihat. Coba kalau sudah nang mati ini limandi marangun limbahnya ambil bilang kagayo iya yang bukan pamandian ya ambil kagayo. فَكُلُّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَادِثٌ عَلَى تَرْتِيبٍ وَاجِبٍ وَحَقٍ لَازِمٍ لَا يَتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ إِلَّا كَمَا حَدَثَ. Setiap apa di antara langit dan bumi itu semuanya hanya baharu dan menurut susunan yang sudah diatur Tuhan. Kalau diubah lagi ya kan? Ini ayatnya ma yubaddalul qawlu ladayya. La yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha wa ala hadha tartib alladhi wujida fama ta'akhara wa ta'akhir illa lil-idhari syarqih. Lamun misalnya ada sesuatu benda terjadinya itu terdiri itu memang karena syaratnya juga pada cocok ya kan. Ya orang bangun tihan aja nih dulu mulai ledak dia kan lama belum cukup ukurannya 21 hari maulah ingin memacu jalan karena mau bersusun jalan dulu apabila 21 hari hanya jalan patulnya berarti belakang di atas 22 nah itu memang kayak itu cobalah seminggu aja pacul jalannya sudah biasa mendabas tukang. Nah, kita dalam menanam mangga di hadapan rumah 3 tahun setengah 4 tahun hanya melantik berbuah, ya kan? Lamun hendak mangga dan hari itu juga ditanam, hari itu juga berbuah, nukar mangga dan sudah berbuah. Jadi artinya maksudnya kita ini harus berilmu. Tiap-tiap pegawai itu jangan hendak badadas itu artinya ilmunya jangan badadas. Lama badadas takut dia sebeberapa hari. Adalah jangan ada minar rahman wal ajalah minas syaitan. Perlahan itu rahmat, badadas itu adalah hantu itu badadasnya ujar-ujar hari apabila badadas takulidas itu manusia takuyak itu jahat wal masyruq qabla syarti muhalun wal muhalla yusafu bi kaunihi maqduran. Jadi pada yata'akharu ilmu amin nutfah illa litaqdisatil hayat ya kan. Maka tidak terjadi ilmu daripada air mani melainkan lantaran kurang syaratnya hidup ya kan. Syaratnya hidup kurang. Ini kisah manusia ya. Kisah manusia yang jadi karena air maninya itu hidup. Kalau air mani itu mati kan mau jadi anak. Artinya telurnya itu apa? Mati. Walakin ta'akharu anha al-iradat ba'dal ilmi ila taqdisatil ilmi. Ada juga orang lantaran apa ilmunya juga kurang itu tadi. Wa kullu dzalika min hadzal wajib wa tanqibul hal laysa fi syai'in min dzalika la'ibun wa tifaqun. Nah ini samunyaannya yang terjadi ini bukan kata-katanya tabalujur, hati-hatilah.
Hati-hatilah, ini pemerintah melujur ini banyak banget di mumpung kita, maka hukumnya salah. Tabelujur aja, punya tabelujur itu adalah kudrat Tuhan. Adalah di kudrat Tuhan, tabelujur juga kudrat hilang. Hati-hati banget. Dosa saya Tuhan tahu. Padahal ada tabelujur itu iya ya, dasar orang yang jadi diturun menjadi. Ini banyaknya orang awam yang ada lagi awam kali bilang ya Allah. Menyambat syariat aja tak syarat. Guru ulah rumah dua ulahan syaratnya. Syarat rumah maksudnya ulahan azimah. Azimah itu syarat. Menyambat syariat aja tak syarat. Nyawal aja turun ke dalamnya basyarat. Maksudnya basyarat membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, turun pada rumah itu malamnya basyarat. Itu namanya kata 3 bismillah sebutin. Tawakkaltu ala Allah 2 la haula wala quwwata illa billah, itu malah kata 3 hadisnya. Ada orang itu apa? Kenapa? Ada apa? Hadisnya dari mana? Apa? Kenapa? Ada apa? Mahambus pulang ke hidungnya. Apabila kedua lubang hidungnya ini anginnya rata, tulak wajahnya. Ada kena namanya sebutin yang pada rata, terberas sebelah, ada beras, ada turun ke rumah. Padahal namanya turun, uang bayar utang lagi. Uang bayar utang caranya gara-gara saling senaan. Hasil daripada kudratnya. Kudrat itu hasil dari iradatnya, iradat hasil dari ilmunya. Maka susunan itu memang sudah sebenarnya demikian, bukan sia-sia susunan itu. Dan bukan terbelujur, memang dikehendaki Tuhan begitu. Allah Ta'ala bersifat hidup lah, kemudian bersifat ilmu, kemudian bersifat iradat, lalu bersifat qudrat, lalu bersifat memperbuat. Jadi alam semesta ini adalah diperbuat Allah. Setiap yang diperbuat Allah hukumnya dhaif. Apabila dhaif kada patut diperpegangi, kada patut ditawakali. Baik. Susunan itu tadi dari hayat kepada ilmu, kepada iradat, kepada qudrat, kepada hikmah, ya kan? Alam hikmahnya, ya alam PL-nya. Nah ini adalah bukan sia-sia. Kalau kita untuk memberi paham secara rinci itu sulit, tapi di sini dimisalkan supaya lekas paham. Bi antu qaddira insanan muhdisan qadim gamasa fil ma'i ila raqabatih. Misal manusia itu junub, lalu inya itu masuk ke dalam banyu sampai ke ikan penghulu. Fal hadatsu la yarta'u an a'dha'ihi, maka inya itu belum mensuci lagi karena kepalanya belum basah. Wa in kana ma'u huwa rafi'u, sekalipun banyunya itu sudah naik, ya kan? Wa huwa mulaqin lahu faqaddiril qudratal azaliyah hadiratan mulaqiyatan limakduratin ta'alaqatan biha mulaqatal ma'il a'dha. Maka demikianlah kudrat Allah Ta'ala itu tetap ada dan menghubungi dengan seluruh angka perbuatannya.
Paham? Bukan kudrat Tuhan itu ta'alluq kepada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dita'alluqi oleh kudrat. Paham? Ya kan diumpamakan lampu, kudrat itu lampu sorot. Tidak ada satu alam pun yang ada di sorotnya, baik di dalam maupun di luar, jauh dan dekat, semuanya dita'alluqi oleh kudrat. Dengan ta'alluq ijaz atau iqdam, ini ta'alluqnya dua, artinya ma'ada'akan atau madiadakan. Allah kuasa mengadakan, Allah kuasa meniadakan. Maka di dalam adab orang yang sudah percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, inya ini di bawah kekuasaan Allah, adab yang wajib itu adalah sifat tawadhu. Ini adab. Karena apabila sudah mengaji ma'rifat, tidak ada lagi yang tertinggal, hanya adab saja lagi sedikit. Adab lagi sedikit, menjaga tingkah laku aja begitu. Macam apa tingkah lakunya orang yang tahu Tuhan bersifat kudrat? Jangan bersifat sombong, walau jadi raja, jangan sombong. Itu kelakuan orang yang percaya Tuhan bersifat kudrat. Sebab Tuhan tahu mengambil pangkatnya itu satu umat saja, Allah Tuhan mengambil pangkatnya, ya kan? Nah itu. Atau orang sugih begitu juga, satu umat saja Tuhan mengambil kesugihannya. Atau orang yang sehat, satu umat saja Tuhan mengambil apa? Kesehatannya. Atau orang yang seraba normal, satu umat saja Tuhan mengambil banyak hinaknya ampih. Ya sudah mati ya sudah. Jadi wajib hukumnya itu bersifat tawadhu tadi. Dan tawadhu itu adab, andaknya dalam hati. Contohnya yaitu sujud. Itu contohnya ke sujud. Orang apabila sembahyang itu sujud, berarti orang tawadhu. Sebab yang paling hebat dahi diandak tabujur nang bekas dijajak batas itu menunjukkan tawadhunya. Oleh sebab itu kita disuruh waktu sujud itu lawasi, sujud akhir. Sujud akhir itu lawasi, artinya supaya kita itu duduk di tawadhu itu lawas sambil membaca doa bahasa Arab. Nang paling hampir Tuhan dengan hambanya di waktu hamba sujud. Maka Nabi berpesan banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Sujud yang terakhir itu berdoa banyak-banyak. Rabbana atina akan dibaca 11 kali barangnya. Lamun kita sembahyang serongonan, lamun kita sembahyang jadi imam, itu kita harus sepakat dulu lan makmum. Lamun makmumnya ketujuh aja lawas, ayo kita berpanjang-panjang. Lamunnya makmumnya kada ketujuh, jangan panjang. Mun hendak habis-habisan membaca doa waktu sujud, waktu serongonan, tengah malam, bangunan tengah malam sudah berataan. Jangan guringan lagi sudah, apabila sudah pukul 3, pukul 4 bangunan berataan. Sembahyang taubat berataan, kita banyak dosa lawan Allah, banyak dosa lawan Rasul, banyak dosa lawan malaikat, banyak dosa lawan wali-wali, banyak dosa lawan abah, lawan umma, lawan jiran, lawan macam-macam, banyak pada dosa kita ini sudah. Bangunan tengah malam pukul 3, setengah 4 bangunan. Sembahyang taubat, baca istighfar Hasanul Basri dan lain-lainnya daripada Quran, apakah lagi. Bangunan sudah ada aja waktu guring kena siang, ada aja pulang gantiannya. Bangunan sudah bangunan, dunia sudah para kiamat sudah. Tinggal lagi kita kembali kepada tujuan hidup dua macam aja hidup kita ini. Tujuan pertama menuntut ilmu mengenal Allah atau yang disebut ma'rifat. Yang kedua kita itu mengabdi kepada Allah. Pertama kita ini mengenal Allah, yang kedua jadi abdi Allah Ta'ala. Jangan jadi abdi pangkat, jangan jadi abdi masyarakat, jangan jadi abdi duit, jangan jadi abdi macam-macam, jadi abdinya Allah.
Itu tugas kita yang selama hidup di dunia, mulai balik berakal sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan putus ibadat dan mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Dan banyak kita sedekah amal jariah. Karena dua macam ini paling berat dan nafsu. Pertama, bangun tengah malam beribadat. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk amal jariah. Kita sudah berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala." Apabila manusia ini nang kada sing matian lalu, walau dalam kubur tetap hidup, tiga macam. Pertama, orang-orang yang beramal jariah, bersedekah jariah. Baulah langgar ke masjid, ke sekolahan, ke sakrat umum, ke bulah sumur umum, ke wakaf jariah. Biarnya dalam kubur tetap hidup, sama kalau masih di dalam biatis napa dunia, amal itu berjalan terus. Yang kedua adalah ilmu yang diamalakan, dilajarakan. Pertama diamalakan, yang kedua dilajarakan. Artinya yang kita lajarakan itu yang sudah kita pakai. Nang baluman kita memakai, pikir-pikir dulu. Paham lah? Nah itu, berpikir-pikir dulu. Maksudnya ini nang wajib lah. Adapun nang sunat, apabila kita menyuruh orang mengerjakan sunat, kita kada menggawe, itu kada kesalahan. Lamun kita menyuruh orang mengerjakan wajib, tapi kita kada menggawe, itu nang kesalahan. Itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Arti soleh di situ mukmin. Artinya bisi anak yang beriman. Nah jadi kalau orang bisi anak beriman, anaknya mati, abahnya umahnya di dalam kubur itu hidup aja umahnya dan abahnya itu. Si anaknya ini maksudnya keimanan anaknya ini menggantikan almarhum dan almarhumah. Itu tadi. Nah itu. Karena cucu pulang, cucunya orang beriman, bertambah pulang, karena berbuyut pulang. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan supaya kita ini banyak bisi juriyat. Itu anjuran Nabi. Jadi orang-orang Islam disuruh banyak-banyak bisi juriyat. Jadi tiga macam itulah artinya nangkal sing matian tadi. Nah, bersedekah amal jariah dan ilmu yang diamalkan kemudian disampaikan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang beriman. Kemudian walakin la yahsul bihal maqdur kama la yahsul walaupun hadas bil ma'in idzaran lisati wal ghusl wajhi. فإذا وضع الواجب في الماء وجهه على الماء وعمل الماء بسائر أعضاء وجه الحدث. Apabila ma'nya tadi sudah sampai ke seluruh kepalanya, ya kan, baru hadasnya itu hilang. Demikianlah darah. Seluruh makhluk Tuhan ini penuh dan liput dengan dita'alluki oleh kudrat. Kalau pun ada sebuncul yang halus, yang kadu ta'alluki kudrat terhadap seluruhnya lalu. Sebagaimana misranya banyu, lawan orang yang menyalam di dalam sungai. Ini orang yang junub, lalu bercabur dalam sungai, sebukuan lalu basah. Nah, jadi misralah ta'alluq kudrat itu kepada seluruh alam semesta. Ini yang maksud wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Nah, di sinilah maksud ayat Quran fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Disitulah perkataan Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'atullah fihi. Itu
Jadi kita disuruh mengaji sifat 20, ya kan? Mulai yang di bawah dulu, ya kan? Mulai wujud, ya kan? Sampai kepada qudrat, sampai kepada ta'alluq, ya kan? Itu lembas sudah paham itu, hanya disuruh ulang bakal lakuan. Biar sudah tahu pang kita lawan Tuhan, tapi kelakuan pada bagus lawan Tuhan salah juga pulang. Nah kelakuan itu yang rentas tasawuf. Ya kalau menenang kali sudah tahu Tuhan yang bersifat kudrat, nang kenapa tasawufnya jangan bersombong-sombong. Kalau pantang-pantang berpangkat jadi raja, pantang-pantang sugih, pantang-pantang kada sing jaringan, pantang-pantang macam-macam lalu panterinya ampunnya karetak. Kada boleh itu ngarannya orang itu kan ngalawan Tuhan tapi kada beadab. Setumat bana Tuhan hendak mampihin segala macam-macam itu nang rupa saling bagus entah setumat bana Tuhan hendak mau duit yang banyak setumat Tuhan hendak menghabiskan, pangkat yang tinggi setumat Tuhan mampihi, sebab ini dita'alluqi oleh qudrat dengan ta'alluq qadar ijad kawan i'dam ma'adakan dan niadakan. Farubbama yadullu jahil an al-hadasa kafa'an yadani biraddi an al-wajhi annahu hadasa aqibahu yaqulu kana al-ma'u mulaqiyan wa lam yakun rafi'an wal ma' lam yataghayyar amma kana fa hasala minhu ma lam yahsul min qablu bal hasala tilka al-hadas an al-yadayn min al-ghusl al-wajhi fa idza ghusl al-wajhi huwa ar-rafi'u lil-muhdisi an al-yadayn wa huwa jahlun billahi أظن من يظن أن الحركات تصل بالقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم وكل انتقاطع بل عند انتقاء الحدث الوجه التقى الحدث الجدي بالماء ملقدها لا بغسل الوجه والماء لم يتغير واليد لم يتغير ولم يحدث فيهما شيء ولكن حدث وجود الشمس فظهر أثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورات عن القدرة الأزلية مع القدرة القديمة والقدرة الحادثة. Kudrat itu kan buat anu qadim, ada makdurat, anu baharu, apalnya baharunya. Cuma sih nang baharu ini dita'alluqi oleh nang qadim tadi. Nang qadim tadi adalah Allah aja. Allah aja nang qadim, ingatakan, yakinakan, bundalakan di hati. Nang qadim itu hanya Allah aja. Lain pada Allah semuanya baharu. Termasuk Nur Muhammad nang banyak dibicarakan nang orang banyak meyakinakan Nur Muhammad itu qadim itu sasat. Lamun Allah qadim, Nur Muhammad qadim, nang bersifat qadim jadi berapa? Jadi dua jadinya. Mun Nur Muhammad bisa alaman berarti nang alam ini qadim berataan. Nah itu pendapat falsafat itu nang sasat. Tujuannya tahu kan orang itu baca jagawan, baca tangguhan, baca tambahan, itu aja, tinggal dunia aja. Ada lain daripada hendak engkau itu aja kalian. Ada kita ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menuntut ilmu ini gak sengaja ibadat, bukan gak sengaja jagawan, bukan gak sengaja tangguhan, bukan gak sengaja bapak ketambahan ada lain. Orang coba ibadat aja kalian. Ada tujuan lain. Jaga kanan, kalau ada jaga kaki wa sekali ada. Wahada terubabin akhar li alamin akhar min awalil mukasyafat. Nah ini kalau kita teruskan pembicaraannya sudah di luar daripada ilmu muamalah. Sedangkan yang kita bicarakan ini ilmu amal, ya kan? Bukan hasil daripada amal, bukan hasil daripada amal. Nang kita bicara akan ini pertama kapal, kita membuat dalam kapal situ, pahamlah masalah mutiara yang di dalam laut itu urang membari. Jadi kita ini inginkan syariat lawan tarekot, urusan hakikat itu Tuhan ampunnya.
nang urusan kita ini itu aja. Pertama syariat, kedua tarekat. Kalau artinya masalah hakikat itu urusan Tuhan. Ini arti syariat itu ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu baudu, mulai niat, basuh muka, tangan, kepala, batis, tertib. Apabila tahu 6 itu ngaranna syariat. Lalu memulai kita berniat membasuh muka, ngaranna tarekat. Inggan dua ini jaga lihat, iya ngaranna ilmu amal. Nah, apabila kita berilmu amal ini karena dibalas pesanan ilmu kasab, yaitu ngaranna hakikat. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Nah, itu man amila bima alima aw rafa'allahu ilma ma lam ya'lam. Iya itu. Jangan hendak dapat mutiaranya langsung, kapalnya belum bisi. Iyalah. Nah ini nang kebanyakan membaca kitab nukilan itu ya model hasil daripada mutiara yang dapat orang. Tapi itu gitu orang, namun kita hendak dapat sorong, nang kenapa asalnya orang dapat itu urut 3 orang itu juga tumbang balik mengerjakan nang wajib nang sun. Nah nang wajib kalau nang sunat digawi belajar nang wajib nang sunat itu kita sakat puasa ikhlas pulang karena Allah Ta'ala. Dimana supaya ikhlas dinyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah dan adalah berpegangnya kepada Allah, jangan berpegang kepada usaha nang ini. Itu aja nang digawi amalakan dia. Tuhan pada menyerahi janji la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan Tuhan khalifah di muka bumi. Wa adallahu alladhina amanu wa salatu wa yastakhlifannahum fil ardi wa la yumakkinuna lahum min amrihim bentuk wa yudillahum min khatihim an ya'buduna la yushrikuna bi syai'an. Itu ada orang-orang. Nah itu jadi kita ini ilmu amal aja. Ini lamun diteruskan pembicaraannya masuk kepada ilmu hakikat tadi, itu bukan apa, bukan berhak dibaca di tengah umum nih kagak. Membingungkan orang-orang kalian. Walau terjadi adalah kita akan bicarakan itu karena maksudnya tambah ala tarikat tauhid berpilih. Maksud kita di sini supaya kita itu artinya paham bahwasanya memang yang berbuat itu hanya Allah aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kan ay wa amalakum. Awak kita ulahan Tuhan, gawian kita kan ulahan Tuhan juga. Gawian kita ya kasbun ngarannya usaha ikhtiar. Bisa jadi kita ini apa ada, cuma ngarannya benar aja. Ngarannya aja. Nang iyanya urang semuanya. Nangka itu tak. Lalu apabila sudah nangkaya itu, janganlah kita lagi percaya kepada si makhluk. Makhluk ini kan kalau dipercayai sebabnya daib. Lamun Allah Ta'ala orangnya kuat, kawan dipercaya. Oleh sebab itu, wakil kita siapa? Allah. Apabila Allah yang diulah wakil, pas. Apabila manusia yang diulah wakil, ngapa sakit kawan? 5 aja waktu. Jadi kita ini baulah perwakilan itu Allah Ta'ala. Sudah diamalkan hasbunallah wa ni'mal. Nang sabagus-bagus nang diwakili siapa garang Allah Ta'ala. Membawakan manusia juga, inya lama juga, minta rumah orang yang menjaga guring juga. Jangankan rumah kita, tasbih yang jaga hilang. Ada kejadian orang jaga sambil menasbih jaga. Sekalinya dengan tasbih yang jaga, dengan tasbihnya keguring. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan bertawakal lawan kuitan dan jangan bertawakal lawan macam-macam. Allah Ta'ala wakil kita. Bani amal wakil nang lain ni lama semuanya. Tapi lamun urang arif ujar dalam kitab sini semalam, seluruh alam ini berpandar ulun gaib.
Jadi orang arif itunya kan anak berpegang orang daib, si bandanya ini bapak biar ada daib. Ada kita kan mendengar sebab kita orang awam ini ingin campurung, hobinya adalah maksiat. Oleh sebab itu kembalilah malam bangun, minta ampun lawan Tuhan, mengaku dengan dosa bujur-bujur banyak. Bisa mengaku banyak dosa, bisa minta ampun ya. Dan Allah Ta'ala bangun sudah terjual, sudah kita nanggulingan tengah malam juga sudah bangun pukul 4 kamu mulai bangun sampai subuh ya kalau atau setengah 4 kabarnya bangunan sembahyang taubat, istighfar Hasan Basri, dalail khairat, Quran, wirdul latif, hizib ratib umar atas, ratib haddad, sudah ada aja yang coba dibaca-baca, ada aja sanggup mati, ada aja sudah sanggup mati. Jadi membaca wiridan nang besukan dialih waktunya sebelum subuh. Ya kalau nah itu di rumah tak pulang-pulangnya siang ya tamu nih kadada awak sehat aja, Quran dibuka-buka baca ada juga gawian ya kalau daripada misalnya punya aja di rumah baik baca Quran. Cuma tadi ingatakan samunyaan itu adalah perbuatan Allah dan jangan berpegang kepada ibadat itu. Ini nih jangan berpegang dengan ibadat itu. Kalau kan banyak sudah ibadat aku surga berpegang dengan ibadat karena ibadat itu makhluk juga. Jelas-jelas adalah mudah-mudahan ya Tuhan bertolong ya wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in artinya minta tolong lawan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan bertolong. Fa innal qa'ila bil haqiqah wahidun wa huwa al-makhluq wal marju wa 'alaihi tawakkul wal i'timad. Maka bahwasanya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala aja. Maka apabila yang berbuat itu Allah aja, maka yang berhak ditakutani Allah aja, yang berhak diharap Allah juga, yang dipegang dipercayai diulah wakil Allah juga. Kan banyak kalau ini ulang kata-kata orang ya kan, kita wakil kita siapa, wakil kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walam naqdir ala an nadhkura min bihari tauhid illa qatratan min bahril maqam as-salis min maqamat at-tauhid wastifa'u dzalik bi umri nuhin yuhalun wastifa'i ma'il bahri bi aqil qatarat min huwa qala dzalik yantawi kama sahta qawli la ilaha illallah. Wa ma akhaffa mu'anatan ala lisan, ringkasnya ilmu tauhid itu sangat luas dan dalam, lebih luas daripada lautan, lebih luas dalam daripada lautan. Tapi walaupun luas yang kayak apa, maka tak masuk di dalam 4 huruf la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La syariat ilaha tariqat illa hakikat Allah ma'rifat. Itu samunyaannya yang luas dalam yang kita lihat termasuk dalam la ilaha illallah. Alangkah entengnya bacaan la ilaha illallah di lidah. La ilaha illallah enteng, tapi isinya padat. Coba ujar di dalam kitab, apabila seseorang membaca la ilaha illallah kada berpandang lagi lalu mati. Seminggu banyak ada berpandang lagi, sebulan tak ada berpandang lagi, banyak la ilaha illallah, kasih pendek lagi setahun misalnya masuk surga kada berhisab. Hebatnya la ilaha illallah ini. Kalimah yang luar biasa. Wa mathalu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha thabitah
sabitun wa farqaha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu misal bagi kalimah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah kada berpanggil lagi lalu mati dakhalal jannah. Hadisnya min man kana akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kembernya la ilaha illallah masuk surga. Lalu sarahnya hadis itu menunjukkan ma'as sabiqin, artinya masuk surga kada behisab. Waktu majlis guru salahnya. Jadi kita itu mudah-mudahan artinya sampat membaca la ilaha illallah, jangan lagi berpandang yang lain sampai menutup mata. La ilaha illallah. Biar aja cuma jangan ada lagi pendel lain, tinggal la ilaha illallah habis lah. Jangan ada pendel lagi, tunggu aja rekodnya habis. Asal la ilaha illallah habisan. Dakhala jannah ay bi ghairi hisab ay ma'as sabiqin. Iya yang lalu ulang itu berpikir macam apa supaya mati, berzikir. Sayyidina Ali datang ke Nabi lajari ulun zikir. Ujar Nabi mun mintu ikam bapak jamnya dulu dan mengatakan aku 3 kali, lima aku baca 3 kali, kamu baca 3 kali, aku mengarahkan pulang. Lalu bapak jam Sayyidina Ali, Nabi bapak jam juga. Nabi bacakan 3 kali, Sayyidina Ali mengarahkan. Tuntung Nabi 3 kali, Sayyidina Ali belum menyambut 3 kali. Ingat situ. Itu ngarannya talqinul dzikir. Nang mawarisi husnul khatimah. Tapi bapajamnya bacanya sudah juga kita sampaikan ijazah sanadnya. Bah tonton sembahyang kandak during kalau bapajam maka la ilaha illallah. Lalu ditambahi oleh ulama-ulama di pahadisannya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sebab kenapa? Warafaqna laka dzikrak. Tuhan kada senang lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah tertinggal. Itu Tuhan kada ketujuh lamun Allah aja disebut, Rasulullah tertinggal. Jadi lalu dipahabisi dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah itu asal dari seluruh tarekat. Seluruh tarekat nang mu'tabarah 40 asalnya dari tarekat zikir ini nang tarmidul ainain. Lalu perubahannya itu limanya sampai kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Ada caranya berlain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali nafas 2 kalimat, 12 kali berarti 24. Allahu Allah senafas 12 kali. Hu senafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu peraturan itu yang dilajarkan Nabi lawan cucu Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Abu Bakar Sakran, cucunya Abdurrahman Sakran. Ngarannya tarekat Aidarusiyah. Ada lagi ulang cucu Nabi dilajari Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin manafasin adada mawasi'ahu ilmullah, yaitu Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani. Langsung Nabi Muhammad melajari kada para. Nah ngarannya tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Ahmadiyah ya ngaran Sidin Habib Ahmad, Idrisiyah Abah Sidin Idris. Itu samunyaannya mewarisi husnul khatimah. Ada lagi tarekat lagi apa? Khalwatiyah dicampur lawan Qadiriyah. Qadiriyah di Abdul Qadir Al-Jilani, Khalwatiyah daripada anu Muhammad Al-Khalwati dicampur 2 ngarannya Samaniyah.
Nah itu yang dibawa Datu Kalampayan di antaranya nah pagulang Ceng Sembang la ilaha illallah 166 kali ya kan, Allahu Allah 33 77 ingat situ aja. Nang wajibnya itu aja, kada ada istighfarnya, Fatihahnya, kada ada salawatnya, kada ada itu aja samaniyah ngarannya. Tapi nang modalnya sama sekali tadi yaitu nang taqnidul ain tadi. Tahta qawli la ilaha illallah wa afaqa mu'natahu ala lisan wa amma ashabai fi qadama qumi labdihi ala qalbi wa amma a'azza haqiqatahu wa lubbahu innal ulama rasatul ilmi. Walaupun kata-katanya la ilaha illallah itu sedikit saja di lidah zaman, tapi isinya Masya Allah luas benar. Manusia yang apabila dapat rezeki ingat lawan la ilaha illallah, artinya memberi siapa? Allah nak apa senangnya hatinya. Senang banget. Lama waktu dapat rezeki tak ingat nang memberi ini. Misalnya kai, senang juga ada. Antara kai dan Allah bandingannya, kada para. Jadi kegembiraannya hati itu apabila menerima dari Allah, kegembiraannya luar biasa. Nah apabila enak ada dapat rezeki pula, datang di mana ini? Si takdir yang kada dapatnya datang di mana? Datang di Tuhan. Wabilah mengikirah. Kada wani. Luas banget artinya la ilaha illallah, luas banget. Dibari orang itu tadi memang membari Allah, lamun kada dibari orang memang kada membari itu Allah juga. Jadi tidak melibatkan makhluk. Nang mencabut roh itu siapa? Mun ulang lahu la ilaha illallah nang mencabut itu siapa? Allahu yatawaffal anfus. Ya kan? Allah yatawaffal anfus wa anta tuni. Lamun urang tahu la ilaha illallah waktu makan inya ingat nang menyuapi itu siapa? Nang menyuapi itu siapa? Wa anta imuni waktu minum nang menghirupi siapa? Wa anta tasbini asal ingat aja hatinya itu gembiranya kada dinilai. Kalau lupanya yang ngalibanan nya orang awam pangseteh orang awamnya hobinya memang lupa. Ia nang jadi disuruh tengah malam bangun bertobat, inya nang jadi panglupan itu kalau dosa, nang jadi panglupa tak kalau dosa. Lalu apabila orang berdosa disariki siapa? Oleh Tuhan. Nah bertaubat. Apabila bertaubat disayangi. Apabila bersedekah diangkat marahnya. Nah apa arti diangkat marah? Disayangi juga. Jadi yang sangat dipegang itu pertama sedekah, nang kedua bangun malam. Itu ngalih banget lawan nafsu. Tetambaya aja memang sudah nang biasa kena kadang ngalih lagi cuma nang ngalih kena minto ya sudah biasa nang kakaya gawian seorang pulang. Nah ini nang ngalihnya padahal yang ini siapa ampun ulahan. Nah di sini lebih berat lagi nih memandang nang ini adalah pertolongan siapa ya bisa sudah biasa tadi pang kada ingat lagi lawan pertolongan orang. Ini kata jamu. Baina tauhid wa syar'i. Nah lalu ada pertanyaan. Kalau syariat tadi kita, kalau hakikat tadi Allah, kalau lima caranya mengumpulkan antara dua ini ada pertanyaan. Wa makna tauhid alla ilaha illallah ta'ala wa man syar'i isbatul al-ibadah. Arti tauhid itu kan nang berbuat Allah Ta'ala. Kalau syariat menetapkan perbuatan itu di kaya hamba, ya kalau usaha macam apa menjadikan satu ini supaya jangan ketuhanan dan jangan kehambaan macam apa ini.
Lalu fa in kana al-abdu fa'ilan maka fayakunu Allah Ta'ala fa'ilan, wa in kana Allah Ta'ala fa'ilan maka fayakunu al-abdu fa'ilan. Macam sekalamun dikatakan makhluk begawi Tuhan begawi, Tuhan begawi makhluk begawi gimana? Wa maqam maqulun baina fa'ilaini dari maqam kada kawa sebutin gawian ya, kalau digawi orang yang kedua berarti yang kedua itu kada kawa sareng yang baula. Nah lalu fa'aqulu na'am zalika ghairu mafhumin idza kana lil fa'il ma'nan wahid, ya kan? Nah itu memang jasin kada kawa dimengerti lamun si fa'il itu maknanya sebuting aja. Wa in kana lahu maknayan wa yakunu ismu mujmalan muraddadan bainahuma lam yatanaqab. Tapi apabila dua maknanya, nah satu nama dua makna, la kama yuqal qatala al-amiru bulanan wa yuqal qatalahu jallat wa la al-amir qatilun bi ma'nan wa jallat qatilun bi ma'nan akhar. Qatala al-abdu fa'ilun bi ma'nan Allah Ta'ala fa'ilun man akhar. Fa ma'na qawli Allah Ta'ala fa'ilan annahu al-mukhtari' al-mujidu, wa ma'na qawli al-abdi fa'ilan annahu mahall yadkhulu fihi al-qudrah ba'da an khulqa fil irada ba'da an khulqa fil ilmu. Maksudnya itu ya nang berbuat Allah Ta'ala artinya nang ma'ada'akan, nang ma'ada'akan itu Allah Ta'ala si makhluk milipan kenyataannya aja. Nah itu kenyataan, bukan namun orang berbuat kenyataannya kan ada. Gimana kita melihat? Jadi yang berbuat Allah kenyataannya itu di karya kita. Jadi kita ini ngarannya kenyataan. Habis ya. Itu aja jawabannya. Itu aja jawabannya. Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan doa kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجينا من الغم وكان من المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.